Selamat datang di video pembelajaran PPG Perancap mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran berbasis masalah atau proyek pada mata pelajaran matematika. Sebelum pandemi COVID-19, kita menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM. Saat pandemi, pembelajaran daring menjadi solusi ketika pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Pasca pandemi, pembelajaran seharusnya memadukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Pada video ini kita akan mendiskusikan perpaduan tersebut yang dikenal dengan pembelajaran blended atau blended learning. Mengapa saat ini kita perlu menerapkan pembelajaran blended? Diskusi jawaban pertanyaan tersebut dimulai dengan apa keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran tatap muka atau PTM. Keunggulannya adalah pada PTM terjadi interaksi langsung antara guru siswa dan siswa-siswa yang membantu proses belajar sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi. Kelemahannya, pembelajaran tatap muka kurang dapat membantu siswa dalam meningkatkan literasi digital. Begitu pula, pembelajaran daring juga memiliki kelemahan dan keunggulan. Pada video sebelumnya, sudah diungkapkan beberapa kelemahannya, akan tetapi akan ditekankan sekilas dalam video ini. Salah satu kelemahannya adalah tidak semua siswa mampu membeli kuota internet yang besar karena keterbatasan finansial. Jaringan internet yang tidak stabil, khususnya di daerah pinggiran kota, membuat siswa kesulitan dalam belajar online. Hasil penelitian Febrianto dan seterusnya. Siswa kurang memiliki kesadaran dalam belajar mandiri di rumah, sehingga hasil belajar yang diharapkan belum tercapai. Yang ketiga, siswa sulit dalam memahami materi dalam belajar online karena kurangnya interaksi dengan guru. Sebaliknya tadi di keunggulan PTM, interaksi guru siswa-siswa dapat terjadi dengan baik. Dampak positifnya atau keunggulan dari pembelajaran daring adalah guru menjadi inovatif dalam memanfaatkan teknologi informasi. Saat belajar online, di mana presentasi guru yang menggunakan WA, Webex, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, dan lainnya secara berturut-turut 72,2%, 15,6%, 11,7%, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dulu guru-guru yang belum mengenal platform-platform tersebut saat pembelajaran daring bisa dikatakan sangat baik dalam menggunakan platform tersebut. Ini hasil penelitian dari Asari dan Fajri tahun 2021. Selanjutnya, hasil penelitian Lestari 2017 menunjukkan bahwa penggunaan terhadap platform-platform tersebut dapat mendorong siswa untuk menggunakan sumber belajar digital dengan lebih baik. Tadi diungkapkan bahwa PTM memiliki keunggulan dan kelemahan. Begitu pula pembelajaran daring memiliki dampak positif dan dampak negatif. Bagaimana supaya dampak positif itu semakin diperkuat dari kedua mode pembelajaran tersebut, daring dan tatap muka, begitu pula kelemahannya semakin dikurangi sehingga dampak positif yang lebih baik dari pembelajaran yang memadukan antara PTM dan pembelajaran daring tersebut dapat muncul. Solusinya adalah tadi sudah diungkapkan bahwa dengan memadukan kedua moda pembelajaran tersebut, perpaduan tersebut dikenal dengan nama pembelajaran blended. Pembelajaran blended tadi sudah didiskusikan secara singkat adalah pembelajaran yang memadukan antara belajar daring dan tatap muka. Classroom learning, di mana terjadi tatap muka antara guru dan siswa secara langsung, begitu pula interaksi siswa juga secara langsung antar siswa. Pembelajaran daring, perpaduan keduanya dikenal dengan nama blended learning. Keunggulan dari pembelajaran blended adalah peningkatan aktivitas belajar siswa. Siswa tidak mudah bosan dengan pembelajaran blended. Peningkatan pemahaman siswa-siswa. Peningkatan higher order thinking skills. Higher order thinking skills ini adalah creativity dan critical thinking. Berpikir kreatif adalah berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atau cara berbeda dari suatu masalah. Berpikir kritis dalam matematika dapat didefinisikan sebagai berpikir yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah matematika. Peningkatan kemampuan communication dari siswa-siswa dan peningkatan kemampuan collaboration.
creativity, critical thinking, communication, and collaboration adalah kompetensi yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0, bahkan lebih lagi di era society 5.0. Ada beberapa model dari blended learning. Yang pertama adalah rotation model. Rotation model itu sendiri terdiri dari 4, yaitu station rotation model, lab rotation model, flipped classroom model, individual rotation model. Yang kedua adalah flex model. Yang ketiga self-blend model, dan yang keempat adalah enriched virtual model. Kita akan mendiskusikan masing-masing model tersebut pada slide berikut. Yang pertama adalah station rotation model. Pada model ini, siswa dibagi dalam kelompok kecil, beberapa kelompok belajar bersama guru. Saya tunjukkan dalam siklusnya ini, beberapa kelompok belajar bersama guru, kelompok yang lain mengerjakan tugas secara individual atau berkelompok ini. Kelompok berikutnya belajar daring menggunakan komputer dan internet. Kegiatan belajarnya dilakukan secara rotasi. Ini tadi belajar menggunakan komputer dan internet. Yang kedua adalah lab rotation model. Di sini ada lab online dan pembelajaran tatap muka. Aktivitasnya belajar mirip dengan station rotation model, tetapi belajar daring pada model ini dilaksanakan di laboratorium online. Jadi, kalau ingin menggunakan model ini, maka harus ada laboratorium online di mana siswa dapat mengakses sumber-sumber belajar digital atau belajar online menggunakan lab tersebut. Yang ketiga adalah flipped classroom model. Flip ini artinya terbalik. Mengapa dikatakan terbalik? Karena dia aktivitasnya terbalik dari pembelajaran tradisional. Pada pembelajaran tradisional, siswa belajar materi di rumah, tatap muka langsung dengan guru. Tugas rumah dilaksanakan di rumah atau di luar kelas. Itu pada tradisional, belajar materi di dalam kelas, menyelesaikan tugas di luar kelas. Akan tetapi di model flipped classroom, belajar materi atau pemahaman materi itu dilaksanakan secara daring di luar kelas, sedangkan tugas-tugas, presentasi, diskusi kelompok, diskusi kelas itu dilaksanakan di dalam kelas. Jadi flipped classroom ini aktivitasnya merupakan kebalikan dari traditional class. Model ini paling sering digunakan oleh guru-guru dan menurut saya lebih mudah dibandingkan dengan model-model yang lain dalam pelaksanaan atau penerapannya. Yang berikutnya adalah individual rotation model. Siswa dapat berpindah dari stasiun ke stasiun lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berbeda dengan sebelumnya, siswa tidak harus mengikuti semua stasiun pada model ini. Siswa mempunyai target kompetensi spesifik sesuai kebutuhannya, sehingga hanya belajar di stasiun yang telah dijadwalkan untuknya. Yang berikutnya adalah flex model. Menekankan pada pembelajaran individual, di mana sebagian besar belajarnya menggunakan media online. Interaksi guru dan siswa secara tatap muka disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lingkungan belajarnya bervariasi, bisa di laboratorium, sebagai contoh ini. Di laboratorium. Bisa juga di ruang kerja, collaboration room, atau sosial area umum seperti kafe atau taman. Jadi lingkungan belajarnya lebih bervariatif dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Ini sosial area. Berikutnya self-blend model. Siswa belajar daring menggunakan media online yang dipersiapkan guru. Siswa juga belajar dengan tatap muka di kelas, seminar, atau laboratorium. Waktu dan tempat belajar di dalam atau di luar kelas disesuaikan dengan pilihan siswa. Enriched virtual model.
siswa belajar secara daring dan tatap muka. Pada model ini, pendalaman materi dilakukan melalui interaksi antara guru dan siswa-siswa dalam ruang kelas secara tatap muka. Nah, pengembangan pembelajaran blended, yang pertama pengembangan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kedua pengembangan sumber belajar digital seperti video atau e-modul, pengembangan lembar kerja siswa yang memuat masalah, proyek atau studi kasus, pengembangan instrumen penilaian, dan pengembangan Learning Management System atau LMS. Aktivitas dalam pembelajaran blended sebenarnya berpadanan dengan pembelajaran daring, asinkronus dan sinkronus yang telah kita diskusikan pada video-video sebelumnya. Bagaimana jika kegiatan asinkronus pada pembelajaran daring diganti dengan aktivitas di luar kelas sebagai berikut? Jadi, aktivitas asinkronus pada belajar daring kita ganti dengan siswa belajar mandiri di luar kelas secara individual dan kelompok menggunakan sumber belajar digital untuk memahami materi dan menyelesaikan masalah atau proyek. Jadi siswa dapat bertatap muka secara langsung, berdiskusi dengan kelompoknya untuk pertama memahami materi, yang kedua menyelesaikan masalah atau proyek. Kemudian kegiatan sinkronus dalam pembelajaran daring yang tatap mukanya dilaksanakan secara virtual diganti dengan pembelajaran dengan tatap muka langsung, di mana saat pembelajaran tersebut siswa mempresentasikan penyelesaian masalah atau progres penyelesaian atau produk akhir dari proyek di dalam kelas. Jadi aktivitas sinkronusnya dilakukan tatap muka di dalam kelas dengan aktivitas tadi, mempresentasikan penyelesaian masalah atau progres dari penyelesaian proyeknya. Kedua aktivitas tersebut merupakan pembelajaran blended dengan model flip classroom, di mana tadi telah kita diskusikan bahwa materi dan menyelesaikan masalah dipelajari di rumah atau di luar kelas. Pada saat tatap muka dalam kelas, kelompok siswa mempresentasikan penyelesaiannya dan diskusi. Pada saat video sebelumnya juga mengenai pembelajaran daring asinkronus dan sinkronus, kita telah mendiskusikan aktivitas-aktivitas berikut, di mana ada tahap belajar asinkronus menggunakan GCR dan WhatsApp. Silakan diperhatikan sekilas. Tentunya kita ingat bahwa ini pernah kita diskusikan pada saat video pembelajaran daring. Bagaimana bila tahap pembelajaran asinkronus ini, sinkronus yang menggunakan GZR, Google Classroom dan WhatsApp ini, kita ganti dengan belajar mandiri menggunakan sumber belajar digital di luar kelas. Belajar mandiri ini bisa dilakukan dengan tatap muka, siswa bertemu secara langsung dengan teman-teman sekelompoknya, misalkan pada saat mereka melaksanakan aktivitas yang keenam. Jadi belajarnya yang semula daring asinkronus diganti dengan tatap muka, belajar mandiri menggunakan sumber belajar digital di luar kelas. Jadi belajarnya sebagai berikut, aktivitasnya sama dengan asinkronus, tapi yang sebelumnya dilakukan dengan daring, saat ini dilakukan dengan tatap muka. Yang pertama, siswa belajar materi dan video dan menjawab pertanyaan dalam LKS secara individual. Setiap siswa mengunggah jawaban LKS tersebut di GCR. Kedua, siswa menjawab kuis pra pembelajaran melalui Google Form. Guru mengajukan masalah matematika melalui GCR. Guru menyampaikan mekanisme belajar di GCR dan juga WhatsApp. Semua siswa menyelesaikan masalah tersebut secara individual. Yang nomor 6 ini dilakukan dengan tatap muka. Setiap penyelesaian individual siswa didiskusikan di kelompok masing-masing untuk memperoleh penyelesaian kelompok melalui tatap muka. Penyelesaian kelompok diunggah di WhatsApp kelas. Kemudian kita juga masih ingat bahwa pada video sebelumnya tahap pembelajaran sinkronusnya sebagai berikut. Bagaimana kalau aktivitas belajar daring sinkronusnya itu digantikan dengan tatap muka di dalam kelas dengan aktivitas
yang sama dengan belajar sinkronus. Jadi tatap muka secara virtual diganti dengan tatap muka di dalam kelas. Aktivitasnya kalau masih diingat ini sama dengan video sebelumnya, mulai dari siswa menyapa dan memberi salam pada guru, salah satu siswa membacakan tujuan pembelajaran yang ada di PowerPoint, siswa membacakan salah satu masalah kontekstual yang akan diselesaikan melalui PowerPoint, ini motivasi, siswa menjawab pertanyaan guru berkaitan dengan materi prasyarat persepsi. Kemudian juga aktivitas intinya dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas. Guru bertanya jawab dengan siswa-siswa berkaitan dengan materi yang belum dipahami pada jawaban LKAS atau kuis pra pembelajaran. Kelompok siswa secara bergiliran mempresentasikan penyelesaian masalah tahap 4 PBM. Guru memfasilitasi diskusi kelas dengan mengajukan pertanyaan mengapa dan bagaimana dan memberi kesempatan bagi siswa-siswa yang memiliki jawaban atau cara berbeda untuk menjawab. Aktivitas penutup juga dilakukan di dalam kelas secara tatap muka langsung. Siswa membuat kesimpulan dan refleksi terhadap materi pembelajaran tahap 5 PBM. Guru menyampaikan materi dan aktivitas belajar mandiri untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di sini tampak jelas bahwa pembelajaran daring sinkronus dan asinkronus sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran blended apabila kita menggunakan model flipped classroom. Kita lanjut dengan hasil penelitian. Berikut adalah salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Setia Deliana Pasaribu, Jackson Pasini Mairing, Walter Punding, Henry Aritonang, dan Pujasari Purnama. Judulnya adalah Penerapan Pembelajaran Blended untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 10 SMA. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah flipped classroom dengan aktivitas yang mirip dengan slide PPT sebelumnya yang telah kita diskusikan. Jadi modelnya flipped classroom, pendekatannya pembelajaran blended. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tes belajar selama proses pembelajaran pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan pembelajaran blended, modelnya flipped classroom berbantuan aplikasi Google Classroom dan WhatsApp dapat meningkatkan hasil belajar matematika dari siswa-siswa. Inilah adalah salah satu keunggulan dari pembelajaran blended. Silakan di googling di Google Cendekia keunggulan-keunggulan atau dampak positif dari penerapan pembelajaran blended, sehingga keunggulan-keunggulan yang telah kita diskusikan pada slide sebelumnya itu dapat muncul. Demikian diskusi kita mengenai pembelajaran blended beserta model-modelnya dan salah satu contoh penerapannya. Selamat belajar dan menjadi guru profesional.